Hari ini kita tahu, hidup tidaklah terlepas dari dosa. Namun sebagai anak Tuhan yang telah ditebus dosanya, kita harus percaya bahwa hidup ini adalah dasar untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, jagalah bait sucimu dimanapun kamu berada. Karena dosa, kutukan, dan maut sudah dipatahkan. Hidup kita yang lama, yang sering menyontek, merokok, mabuk-mabukan, menyakiti diri sendiri, harus kita tinggalkan dengan mengganti yang baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena Aku telah menebus segala dosa-dosa kalian. Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur. Mereka hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun. Mereka sedih dan mereka bingung. Kubur untuk mengabarkan peristiwa itu kepada murid yang lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka pun melihat kubur kosong. Kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali tentang apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Maria belum memahami makna dari peristiwa itu. Dengan menguatkan hati, ia menjenguk lagi ke kubur Yesus. Peristiwa ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah nyata dan tidak terbantahkan. Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Dan hidupnya kini berubah. Yesus benar-benar bangkit. Mari dengan limpahan syukur kita masuk dalam kehadirat Tuhan karena Yesus telah bangkit. Kita angkat pujian Allah bangkit. Bersoraklah
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang karya keselamatannya kita rasakan saat ini. Kita bersyukur karena Yesus telah bangkit dan sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memberikan pujian yang terbaik bagi Dia. Dengan sukacita kita angkat pujian, Yesus jalan kebenaran.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk dibentuk menurut firman-Nya dengan pujian pengorbananmu sempurna. Terbaik ku terima darimu.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Kami sangat memohon akan pertolongan-Mu di pagi hari ini. Kami berterima kasih bahwa rahmat-Mu itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sungguh, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Engkau adalah Allah juga yang telah bangkit dari kematian. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Dikau, Allah kami yang hidup. Sekarang biarlah kiranya Bapa memberkati kami pada pagi hari ini ketika kami rindu untuk mendengarkan uraian daripada firman-Mu. Berikanlah kepada kami insight untuk kami memahami akan setiap rencana Allah di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami mengerti yang menjadi tuntunan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, terima kasih kepada Pak Yahya sudah mengundang saya untuk menyampaikan uraian firman Tuhan di pagi hari ini. Pasti rekan-rekan semua izinkan saya ya panggil rekan-rekan saja ya. Karena supaya satu derajat gitu loh ya. Supaya saya tidak terlalu kelihatan tua begitu ya. Ya, perkenalkan nama saya Edi Purnama Simamora ya. Jadi nanti kalau kita bertemu, rekan-rekan bisa memanggil saya Om atau Pak begitu. Tapi jangan panggil saya Tante ya. Itu bertentangan dengan kodrat saya ya. Karena kalau saya dipanggil Tante, saya akan merasa mempertanyakan identitas diri saya begitu. Ya, saya sudah punya istri tentunya, sudah punya anak juga, dan anak saya juga ada di sini. Siapakah dia? Nanti Anda akan tahu juga ya. Baik, saya mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Saya melayani di salah satu gereja di Salatiga, dan saya juga adalah seorang pengajar. Itu ya mungkin perkenalannya ya. Cukup barangkali ya. Tidak tanya nomor sepatu atau nomor-nomor yang lain ya. Baik. Marilah kita membuka Alkitab kita. Saya diberikan satu tema yaitu damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Karena itu marilah kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Saya sudah tampilkan juga di slide. Saya akan membacakannya buat rekan-rekan semua. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengawali dengan satu pertanyaan dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam bagian inti dari apa yang kita baca ini. Kira-kira kalau saya biasanya ketika memberikan firman Tuhan biasa senang untuk berinteraksi begitu ya. Nanti saya akan mengajak juga untuk kita mencoba berpikir bagian firman Tuhan ini dan mencoba juga mengkaitkannya secara sederhana. Siapa di tempat ini yang ingin keluarganya itu bahagia? Hanya 70% rupanya. Tidak semua. Oh, cuma ada yang begini-begini begitu ya. Ada yang begini, ada yang begini gitu. Baik, siapa di tempat ini yang mama dan papanya bahagia memiliki kalian?
Wah, luar biasa ya, luar biasa. Bangga begitu ya. Baik, bagus sekali. Lalu siapakah di tempat ini yang bangga memiliki ayah dan ibu Anda sendiri? Luar biasa. Jadi di sini sudah menjadi keluarga yang damai sejahtera dong. Kalau gitu tidak perlu khotbah lagi ini. Ya. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat realitas di dalam dunia ini, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan seperti yang kita alami. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh banyak keluarga. Sehingga keluarga itu tidak menjadi sesuatu hal yang membuat dirinya nyaman. Itu sebabnya saya sangat suka dengan apa yang disampaikan seorang sastrawan ya, dan sekaligus juga seorang filsuf. Sastrawan sekaligus juga seorang filsuf. Namanya itu adalah Leo Tolstoy ya. Leo Tolstoy, kalau Anda ada penggemar novel Anna Karenina ya, atau kalau Indonesia itu mungkin dia seorang Terelie begitu ya. Ya, dia seorang sastrawan juga, seorang penulis begitu. Dia pernah berkata seperti ini, semua keluarga bahagia itu sama saja. Tetapi keluarga yang tidak bahagia, itu mereka tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Apa yang ingin disampaikan oleh Leo Tolstoy ini? Apa yang dia maksud dengan semua keluarga bahagia itu sama saja. Tetapi keluarga yang tidak bahagia itu tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Yang ingin disampaikan oleh seorang Leo Tolstoy dalam bagian ini adalah ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak bahagia disebabkan oleh karena banyak faktor. Misalnya karena ekonomi, ya, atau karena perilaku-perilaku di luar eksternal yang kemudian mempengaruhi di internal tadi. Jadi sehingga di dalam rumah itu bukan mengalami sesuatu hal yang membahagiakan, tetapi sesuatu hal yang tidak membuat nyaman. Atau juga karena sering ribut di dalam rumah tangga antara ayah dan ibu, sehingga tidak tercipta kebahagiaan dan kedamaian di dalam rumah. Itu sebabnya saya sangat suka tadi dengan drama tadi itu ya. Drama tadi itu menggambarkan refleksi kita tentang kehidupan adik-adik begitu. Ada ya orang yang senang minum, betul? Ada juga orang yang senang bukan minum susu begitu. Tadi minum susu tadi itu. Ya bagus sekali tadi. Itu menyehatkan. Ya, itu sangat menyehatkan dan tidak memabukkan begitu ya. Dan itu mabuknya bagus begitu ya. Minumnya bagus. Sehat begitu. Tetapi juga ada yang orang ketika dia mengalami ketidaknyamanan di dalam rumah, dia akhirnya mengalihkan kepada misalnya narkoba. Ya, narkoba. Kalau di orang Sunda disebut nasi, rokok, dan bala-bala begitu. Jadi ada makanannya, ada nasi, ada rokok. Jadi setiap hari dia akan melarikan diri kepada narkoba. Kepada sesuatu hal-hal yang tidak nyaman, sesuatu hal yang tidak membangun dirinya, sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga ketika kita memikirkan bagian ini, ada begitu banyak orang-orang dari keluarga manapun, banyak keluarga yang tidak mengalami kedamaian seperti yang saya dan Anda itu alami. Itulah yang terjadi, begitu. Ya. Saya ingat ada satu peristiwa, ada seorang yang bercerita kepada saya, seorang remaja. Seorang remaja ini bercerita, saya merasa malas tinggal di rumah, Om, begitu. Saya malas tinggal di rumah. Kenapa? Karena orang tua saya antara ayah dan ibu itu ribut terus, berantem terus. Saya ingin mencoba mendamaikan mereka, tapi saya tidak kuasa, saya tidak mampu. Akhirnya apa yang saya pilih, apa yang saya lakukan? Saya minggat dari rumah. Saya pergi,
saya pergi, sudahlah saya kabur saja dari rumah. Karena sesuatu hal yang tidak nyaman di dalam rumah membuat saya tidak betah di rumah. Karena apa? Karena adanya ketidakcocokan antara ayah dan ibu. Ada konflik yang besar, konflik yang mereka alami dan mereka tidak mampu antara ayah dan ibu ini untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya kalau kita menggambarkan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, maka ada satu bagian ada dari keluarga yang merasakan ketidakdamaian. Coba di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat bagian ini, tidak ada sebuah relasi ya. Tidak adanya sebuah relasi karena adanya sesuatu yang menguasai mereka. Kalau saya boleh mengambil sebuah ilustrasi, ada satu bagan begitu ya, semacam segitiga atau triangulasi di situ antara ayah dan ibu itu terpisah, tidak ada satu hubungan yang kuat. Seseorang menjadi dekat, seseorang menjadi kuat hubungannya kalau dia memiliki satu relasi yang dekat dengan satu dan yang lain, ya. Tetapi ini yang terjadi sebaliknya, sehingga tidak ada kedamaian. Yang menguasai mereka adalah kuasa ego sendiri, egosentris, kepentingan diri sendiri yang menguasai dan tidak ada cinta kasih di dalamnya itu di sana. Itu sebabnya kita merasa bahwa ketika kita ada di dalam sebuah keluarga yang kita ada di dalamnya, di mana kita juga tidak mengalami satu kedamaian, itu pasti itu dikuasai oleh suatu sifat yang disebut dengan egosentris itu sendiri. Tidak ada cinta kasih di dalam keluarga. Tidak ada satu hal yang menguasai hidup kita. Begitu. Nah, ketakutan di dalam kehidupan, di dalam keluarga, kita memiliki satu rumah gitu ya. Makanya dalam bagian ayat firman Tuhan ini kalau kita membaca, di dalam bagian firman Tuhan ini di sini katakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, ya. Berada kembali dalam rumah itu. Kalau kita mengkaitkan dalam sebuah bahasa Inggris ya, ada perbedaan antara kata house dengan home. Ada perbedaannya antara house dan home. House itu adalah bentuk bangunan yang membuat diri kita bisa terlindungi, ya. Tetapi home itu adalah membicarakan atau berbicara tentang suasana. Maka kalau kita membuat dalam sebuah kalimat, itu bisa saya buatkan begini. Saya merasa at home. Itu artinya apa? Saya merasa nyaman. Ya. Saya merasa nyaman di dalam rumah. Tetapi rumah yang ada di dalam bagian yang tadi kita baca, ya. Konteks tadi yang kita baca, para murid-murid mereka itu ada di dalam sebuah rumah. Untuk apa? Untuk merasa diri mereka terlindungi. Karena kalau kita membaca di bagian sebelumnya, dari ayat-ayat ke sebelumnya, terutama di bagian ayat yang ke-19, di sana mereka itu mengalami sebuah ketakutan. Siapa di tempat ini yang pernah mengalami rasa takut? Rasa takut. Wow. Ya, pasti pernah mengalami rasa takut ya. Itu pasti. Nah, kekuatan seseorang, kekuatan yang bisa merusak kedamaian dan keutuhan pribadi seseorang itu adalah ketakutan. Maka tidak tanpa alasan bahwa Alkitab konon katanya itu ada 365 kali disebut jangan takut ya. Disebut jangan takut 365 kali. Artinya sekalipun mereka ini adalah murid-murid Kristus, tetapi ternyata ketakutan itu juga ada di dalam diri para murid pada waktu itu. Sehingga mereka tidak mengalami satu kedamaian. Mereka tidak mengalami suatu kenyamanan. Sekalipun mereka berkumpul di dalam sebuah rumah, ya, berkumpul di dalam sebuah rumah, tetapi mereka tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kalau mereka itu akan ditangkap.
Kenapa mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi? Karena guru mereka saja, perhatikan di sini, guru mereka saja, yaitu Yesus Kristus, itu ditangkap, kemudian disiksa, kemudian disalibkan. Lah, bagaimana juga dengan mereka? Kalaulah guru mereka saja ditangkap, apalagi kita sebagai murid. Kan begitu kan cara berpikirnya. Kan seharusnya begitu. Kalau guru saya saja ditangkap, masa saya sebagai murid-muridnya tidak akan ditangkap? Itu sebabnya mereka berkumpul pada malam hari dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan itu yang disampaikan oleh Alkitab. Begitu. Ini menjadi satu beban di dalam kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Sehingga kita menemukan bahwa sebenarnya mereka itu tidak mengalami satu kenyamanan. Sekalipun mereka merasa terlindungi dengan rumah, dengan pintu yang terkunci. Tetapi mereka tidak merasa nyaman. Karena pada waktu mereka berkumpul, pasti mereka harus pasang apa? Pasang telinga secara tajam. Kira-kira ada enggak yang nguping? Kira-kira ada enggak yang memantau? Kira-kira ada enggak yang mengamati? Kira-kira ada enggak yang mengintai? Tentu saja ini mereka akan membuat rasa takut. Dalam diri kita, dalam keluarga kita bisa saja seperti itu. Ketika ayah dan ibu bertemu, ya, wah kita tahu nih. Kalau sehari-hari misalnya ya dalam keluarga, ada dalam keluarga kemudian sehari-hari ya kalau ayah dan ibu ketemu itu pasti nanti berantem deh, pasti berantem gitu. Jadi kita sudah mengetahui, aduh nanti kalau ayah dan ibu ketemu pasti nanti ribut, aduh rasanya nyaman tidak? Itu pasti tidak nyaman. Tidak membuat diri kita merasakan ada kedamaian di dalam suasana keluarga tersebut. Walaupun para murid-murid ini tidak dalam satu bentuk satu keluarga asali begitu ya. Tapi ketika mereka berkumpul itu tidak ada kenyamanan di dalamnya. Nah rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya selanjutnya yang ingin saya membawa kepada rekan-rekan adalah kenapa sih kemudian Tuhan Yesus itu bilang bahwa berkata kepada para muridnya damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa kamu berbahagialah, damai sejahtera atas kamu. Kenapa? Yang pertama yang saya pikirkan dari apa yang saya temukan di sini, yang pertama karena Yesus itu adalah Allah yang dapat memberikan kedamaian dan sukacita di dalam hidup kita. Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Yesus itu telah bangkit. Kira-kira menurut rekan-rekan di sini, mungkin gak sih kalau manusia itu bisa bangkit sendiri dari kematian? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tidak ada satu manusia pun yang telah mengalami satu kematian itu bisa bangkit sendiri. Ya. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika dia disalibkan, ya, ketika dia disalibkan dan kemudian dikuburkan, maka pada hari yang ketiga menurut kitab suci di sana digambarkan bahwa dia kemudian bangkit dari kematian. Artinya kematian itu tidak menguasai Tuhan Yesus Kristus. Kematian tidak berkuasa atas diri Kristus. Kematian tidak mampu menahan kekuatan dan kuasa daripada Kristus. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah. Itu sebabnya kitab suci mengatakan bahwa sengat maut, dosa itu, kematian itu sudah dikalahkan oleh siapa? Oleh Kristus yang adalah Allah. Maka sangat baik sekali kalau kita berpikir bahwa ketika kita mengalami satu ketidakdamaian, ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa meminta kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah Allah yang dapat menolong kita. Ya, karena dia adalah Allah yang dapat menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari.
Apapun problem-problema yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita alami. Barangkali rekan-rekan memiliki suatu persoalan dengan pelajaran yang berat begitu ya. Waduh kok ini susah banget ya. Tapi kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Dialah yang akan memampukan kita. Maka kedamaian itu ketika Tuhan Yesus berkata kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, itu membuktikan, ingin menjelaskan bahwa Kristuslah satu-satunya yang dapat memberikan kedamaian kepada manusia. Tidak ada kedamaian yang sejati selain kedamaian yang diberikan oleh Kristus. Apakah kalau kita melihat seseorang yang terlihat bahagia dari misalnya orang-orang lain, maka itu adalah kedamaian yang sejati? Keyakinan subjektif saya memiliki satu keyakinan subjektif ya, keyakinan pribadi sendiri, bahwa tidak ada keyakinan atau kedamaian yang bisa memberikan kedamaian sejati selain kedamaian yang diberikan oleh Kristus. Hanya Dia saja yang dapat memberikan kita kedamaian sejati itu. Itu yang pertama, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Karena Dia adalah Allah. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Yang kedua adalah karena yang dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu, yaitu adalah kedamaian. Tidak ada yang lain. Mereka sedang mengalami satu ketakutan. Ketakutan yang teramat besar. Ya. Ketakutan yang teramat besar karena mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka nanti akan diperlakukan hal yang sama seperti guru mereka. Sehingga mereka merasa takut, sehingga bersembunyi, berkumpul dalam sebuah rumah yang terkunci. Dan mereka mengharapkan adanya satu kedamaian. Tolong berikutnya. Bukan, sebelumnya, yang kedua. Sebelumnya. Oke. Terima kasih. Yang selanjutnya. Ya. Jadi tidak ada kedamaian di dalam diri para murid. Kebutuhan inilah yang dipenuhi oleh Kristus ketika mereka mengalami satu persoalan. Persoalannya apa? Ketakutan. Ketakutan untuk ditangkap. Rekan-rekan pasti di sini punya persoalan. Walaupun kita punya persoalan yang berbeda-beda ya. Persoalan rekan-rekan pasti berbeda dengan saya. Ya, yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai satu profesi begitu. Rekan-rekan pasti bergumul tentang pelajaran, bergumul atau persoalannya juga dengan teman. Aduh, saya merasa gabut misalnya begitu ya, karena nggak ada teman misalnya. Kok nggak ada yang suka dengan saya? Kok nggak ada yang senang dengan saya? Barangkali seperti itu. Atau barangkali teman-teman punya persoalan di dalam diri, misalnya kok saya sering dibully ya? Saya senang di sekolah ini itu anti pembulian ya, itu luar biasa. Barangkali itulah yang dialami oleh rekan-rekan di sini. Ada persoalan-persoalan dalam diri. Barangkali rekan-rekan juga tidak memahami, kok saya seperti ini ya, kok saya tidak disukai. Bahkan oleh keluarga saya sendiri pun, saya itu ditolak. Begitu. Saya tidak disukai oleh ayah saya tidak disukai oleh mama saya tidak disukai oleh saudara-saudara saya. Kenapa kok saya seperti ini ya? Begitu. Dan Kristus itulah yang kemudian dapat memberikan satu jawaban di tengah-tengah persoalan-persoalan yang rekan-rekan alami. Ya. Bayangkan kalau di malam yang gelap, ini cuacanya, suasananya pagi ya. Tetapi pada waktu itu di dalam suasana yang malam, gelap gulita. Dan mereka bersembunyi. Mereka tidak secara terang-terangan membicarakan tentang apa yang terjadi. Mereka mengalami satu ketakutan kalau mereka suatu saat akan ditangkap juga oleh orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami hal itu, mereka hanya dapat berharap kepada sesuatu hal yang tidak pasti. Tetapi ketika ada di dalam sebuah
situasi yang tidak pasti itu, Kristus tiba-tiba hadir di tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ketika mereka mengalami satu kedamaian, apakah ketika mereka mengalami satu kedamaian yang diberikan oleh Kristus itu, maka tidak ada lagi persoalan-persoalan yang mereka alami? Tidak. Mereka tetap mengalami sebuah persoalan. Mereka tetap mengalami begitu banyak persoalan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, para murid-murid pun kemudian mengalami sesuatu situasi yang sama. Mereka ditangkap, mereka kemudian disesat, mereka disiksa juga. Tetapi ada satu perbedaan. Di sini perbedaannya adalah mereka tidak lagi mengalami suatu ketakutan, tetapi mereka mengalami satu kebahagiaan. Kitab suci mengatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, di sana dikatakan ketika mereka ditangkap oleh para imam dan mereka disiksa, mereka dikatakan di sana oleh kitab suci mereka merasa gembira karena mereka layak untuk menerima penghinaan karena nama Yesus. Luar biasa bukan? Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Sukacita, kedamaian itu bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dari luar, tetapi itu dari dalam, yang keluar dan terpancar di dalam diri kita. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ada terlihat damai, itu akan terpancar dari wajah. Sehingga orang yang melihat Anda itu akan melihat sesuatu hal yang berbeda antara Anda dengan orang-orang yang lain. Ya, tapi itu pasti begitu. Sehingga kalau kita menggambarkan dalam sebuah skema, slide selanjutnya, dalam sebuah skema, keluarga yang ideal, keluarga yang bahagia itu adalah Kristus yang menguasai hidup sebuah keluarga. Dari sinilah kita melihat konsep dari Tritunggal itu. Ada sebuah relasi. Kalau kita memahami tentang Allah Tritunggal, maka di sini ada sebuah relasi yang sangat kuat. Kristus yang adalah kepala di dalam sebuah keluarga, ayah memiliki relasi dengan Kristus, Kristus memiliki relasi dengan ibu, Kristus memiliki relasi dengan ayah memiliki relasi dengan ibu, maka akan ada kedamaian di dalam keluarga tersebut. Tetapi apa yang terjadi kalau Kristus tidak menguasai, maka gambar sebelumnya lah yang akan terjadi di dalam suasana keluarga. Itu sebabnya sukacita Kristus itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan satu kedamaian selain kedamaian di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami sebuah persoalan, kalau kita mengalami satu ketidaknyamanan di dalam rumah, kalau kita mengalami suatu hal yang sangat membuat diri kita tertekan, kita ingin rasanya, kepala kita rasanya ingin pecah karena persoalan-persoalan yang kita alami, maka apa yang mesti kita lakukan? Dari bagian ini setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan refleksikan. Yang pertama, slide selanjutnya, yang pertama adalah marilah kita berdoa. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada yang punya handphone, smartphone, pasti punya. Tidak ada? Sedikit sekali yang punya. Oke, baik. Smartphone itu adalah alat komunikasi yang diciptakan oleh manusia. Betul? Betul ya? Dengan adanya smartphone kita mudah saling berkomunikasi. Berkomunikasi dengan papa, berkomunikasi dengan mama, berkomunikasi dengan teman-teman. Dan juga ada begitu banyak aplikasi-aplikasi untuk kita bisa berkomunikasi. Itu adalah alat yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia yang lain, dengan orang-orang lain. Tetapi bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Allah memberikan satu alatnya kepada kita, yaitu adalah doa. Doa itu adalah metode yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita
kepada Tuhan. Segala apapun yang kita alami di dalam hidup kita, kita bisa sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau rekan-rekan berdoa dan menyampaikan segala keluh kesahnya, maka akan ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Setidaknya ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin menyampaikan nih, ada seorang filsuf ya yang bernama itu Søren Kierkegaard ya. Dia memiliki satu pandangan tentang doa. Satu pandangan yang menarik menurut saya tentang doa. Dia pernah berkata begini ya. Dia pernah bilang seperti ini tentang doa. Ini perhatikan ya. Doa itu berfungsi bukan untuk mempengaruhi Allah. Perhatikan ya. Doa itu bukan berfungsi untuk mempengaruhi Allah. Tetapi doa itu untuk mengubah orang yang berdoa. Luar biasa ya perenungannya ya. Luar biasa perenungan yang disampaikan oleh seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard ini. Doa itu berfungsi untuk mengubah hati kita. Doa itu berfungsi untuk mengubah diri kita. Sekalipun situasi di dalam diri kita barangkali tidak bisa kita kendalikan, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah apa? Sikap diri kita. Sehingga kita berdoa. Dengan sikap kita berdoa, maka yang terjadi perubahan itu adalah respon kita terhadap situasi itu. Kalau situasinya berat, memuncak, dan kita tidak lagi menemukan jalan keluar dari apa yang kita alami, berdoalah. Itu adalah cara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang selanjutnya adalah selain doa, ketika kita mengalami sebuah persoalan-persoalan yang berat, maka kita bisa juga menyampaikan kepada Tuhan apa saja yang menjadi harapan-harapan kita. Bukan saja yang menjadi persoalan kita, tetapi harapan-harapan kita ke depan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di dalam hidup kita, kita bisa sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang khawatir tentang masa depan, barangkali ada teman-teman yang berpikir, waduh nanti pacar saya siapa ya, jodoh saya siapa ya, barangkali begitu ya, barangkali. Atau nanti, aduh saya kira-kira nanti kuliah di mana ya, nanti saya bisa bertemu lagi nggak dengan teman saya ini ya, barangkali seperti itu. Kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang apa menjadi pemikiran kita, yang menjadi pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mesti kita lakukan sehingga terpancar damai sejahtera Kristus kepada orang lain? Maka marilah kita menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kitab suci. Kitab suci mengatakan bahwa kita mesti menyayangi sesama kita. Bukan saja kita menyayangi Allah, tetapi kita juga mesti menyayangi sesama kita. Sayangilah sesama kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari lingkungan terdekat. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga kita. Dari siapa? Adik, kakak, atau mas begitu ya. Dari mama, dari papa. Jadi ketika kita menerapkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Kristus, menyayangi satu dengan yang lain, kira-kira terjadi enggak kedamaian Kristus itu di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kita? Itu pasti terjadi. Kalau kita menerapkan perintah dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa dengan pasti mengalami kedamaian dan sukacita itu yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita mau menampilkan kasih sayang kita, mewujud nyatakan kasih sayang kita kepada sesama kita? Kira-kira pantas enggak? Kira-kira kita sudah menjadi murid Kristus enggak ketika kita melakukan pembulian? Sudah menerapkan kasih tidak kalau kita membuli seseorang? Tidak, bukan?
Tidak mungkin kita menerapkan kasih. Kira-kira mungkin gak kalau kita mengejek ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan begitu hebat, begitu sempurna ya. Tapi kita kemudian mengejek dan menghinanya. Kira-kira itu wujud kasih, cinta kasih kita gak kepada sesama? Tidak. Wujud cinta kasih kita wujudkan dengan menghargai dan menghormati sesama kita. Dan kasih sayangilah orang-orang di sekeliling kita. Dari keluarga kita, teman-teman kita, guru kita, siapa saja yang kita temukan, marilah kita menyayangi sesama kita. Saya ingin mengakhiri dengan slide terakhir. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Saya mengajak rekan-rekan untuk merefleksikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau rekan-rekan diberikan satu kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Tuhan? Maka ambillah waktu berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi harapan-harapanmu ke depan, sampaikanlah kepada Tuhan. Karena hanya Kristus yang dapat memberikan kedamaian. Hanya Kristus yang dapat memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Bapa Surgawi, kami berterima kasih oleh karena pimpinan Roh Kudus mula kami mengerti dan memahami bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, bahwa Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kedamaian di dalam hidup kami, bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan sejati di tengah-tengah kami. Tolonglah kami ketika kami mengalami suatu beban yang berat. Ketika kami mengalami persoalan yang berat, bantulah kami sesuai dengan rahmat-Mu yang besar itu, yang telah Kau tunjukkan berulang kali kepada kami. Bimbinglah kami setiap waktu dan tuntunlah langkah hidup kami. Ketika kami belajar, kami menyerahkan semua kemampuan dan keberadaan kami agar dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami dimampukan untuk bisa bergaul bersama-sama dengan rekan-rekan kami, teman-teman kami, berinteraksi dengan guru-guru kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami berdoa. Kami berdoa untuk setiap program-program kurikulum yang akan dibuat ke depan. Biarlah Bapa sendiri yang akan menolong, memberikan hikmat kepada tim penyusun kurikulum, sehingga mereka dapat mendesain satu kurikulum yang biblical centris, dan itu akan memuliakan dan mengagungkan nama Dikau saja. Karena itu Bapa, kami menyerahkan setiap guru-guru yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dan Tuhan juga yang akan memberkati pimpinan di sekolah ini dengan hikmat daripada-Mu untuk mengembangkan sekolah ini dan membuat maju sekolah ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh Krisdusa ke sekolah-sekolah yang lain, ke SD-SD, dan proses-proses PPDB ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Kami berdoa supaya semakin banyak juga anak-anak, siswa-siswa yang akan mendapat berkat secara intelektual dari sekolah ini. Kami berterima kasih juga untuk pimpinan-Mu dan rahmat-Mu atas keberlangsungan dari sekolah ini dari waktu ke waktu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang terus akan memberkati sekolah ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan juga yang akan menolong
keberadaan dari sekolah ini. Terpujilah namamu, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan bersama menyaksikan dan mendengarkan isian pujian oleh Ibu Kaisi Wulandermi Sarjana Seni dengan pujian KPJ 184, Syukur Akan Ditulus. Kami persilahkan Bu Wulan. Shalom. Kanthi kekidungan saking KPJ 184 Syukur Akan Ditulus. Syukur kang akan ditulus, syukur kang moho suci, syukur rahmat Gusti Yesus panebus kita. Syukur akan ditulus, syukur kang moho suci, syukur rahmat kang agung panebus kita. Syukur akan ditulus, syukur kang moho suci, syukur rahmat kang agung panebus kita. Mangya kang ringkih dadi rasa, kang miskin dadi sugih, si Gusti dadi nyata yakti. Mangya kang ringkih dadi rasa, kang miskin dadi sugih, si Gusti dadi nyata yakti. Terima kasih untuk pujian yang sangat memberkati Bu Wulan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan dengan didasarkan pada Roma
pasal 6 ayatnya yang kelima yang berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita yang diiringi dengan pujian tiada terukur. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan terhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Doa persembahan akan dibawakan oleh Edward Christopher Leihat dari kelas 7A. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini karena Tuhan masih menyatukan kami sampai hari ini Tuhan. Kali ini kami telah memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berkenan di hati-Mu dan berkati supaya setiap orang yang memberi diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum berakhirnya ibadah dan perayaan Paskah kita pada pagi hari ini, bersama kita akan pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara-saudara, jadilah saksi Kristus, Raja yang sederhana. Asalah pikiranmu dan asuhlah hatimu agar peka akan pertolongan Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan dengan iman sederhana. Di sini kita telah merajut benang-benang kasih yang bertumpu pada kasih Kristus. Saatnya kita kembali pada tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Pergilah, lakukanlah semuanya itu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah Paskah kita pada pagi hari ini telah usai. Namun sebelum itu izinkan kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah dan perayaan Paskah SMP Kristen 2 Salatiga kepada yang terhormat Pendeta GKI Salatiga Ibu Helen Ruth Manurung. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga,
Ibu Dr. Anda Iryatun Trikorini MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Kristen 2 Salatiga, Bapak Yahya Kristanto MPD. Yang kami hormati Ketua POSG SMP Kristen 2 Salatiga. Dan yang kami hormati Bapak Pendeta Edi Simamora dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Bersama kita akan mendengarkan sambutan yang pertama oleh Kepala SMP Kristen 2 Salatiga kepada Bapak Yahya Kristanto MPD, kami persilahkan. Baik, Shalom anak-anak semuanya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Evangelis Purnama Simamora MTH, terima kasih sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Iryatun Trikorini MPD sebagai Direktur Pelaksana. Yang saya hormati Bapak Pendeta Barnabas sebagai Ketua POSG dan Ibu Niken sebagai pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga Bapak, Ibu Guru dan anak-anak semuanya yang saya banggakan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa merayakan apa anak-anak hari ini? Paskah, ya, sebuah hari raya yang tentu tidak kalah penting dibandingkan hari Natal anak-anak. Ya, hari raya Paskah adalah inti dari kekristenan kita tentunya ya. Kalau di minggu lalu kita sudah menghayati Jumat Agung, bagaimana Tuhan Yesus harus disiksa, disalibkan, mati di atas kayu salib, kemudian hari Minggu bangkit dari antara orang mati. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat sempurna anak-anak. Jadi kita yang sudah memilih dan sudah dipilih ya oleh Tuhan mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa, halo didengarin dulu, tahukah kalian anak-anak bahwa orang-orang di luar kekristenan untuk memperoleh keselamatan itu mereka harus membawa korban, ya, membawa korban untuk penghapusan dosa. Tetapi bersyukur kita yang hidup di dalam kekristenan, kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, pengorbanan itu sudah dilakukan dengan sempurna sehingga kita memperoleh keselamatan yang sejati. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, sebuah kasih karunia, rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anak-anak semuanya, biarlah pada pagi hari ini di momentum Paskah, sebagaimana tema kita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, ya, kita bisa memaknai bahwa Pak Yahya berdoa, Pak Yahya berharap benar-benar damai sejahtera Kristus ya ada di dalam keluarga kita masing-masing, di pribadi lepas pribadi, maupun ada di dalam keluarga besar kita di SMP Kristen 2 ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada saling membenci, tidak ada saling mencaci maki, tidak ada saling membuli. Yang ada adalah
mengasihi dan damai sejahtera itu boleh hadir di tengah-tengah sekolah kita. Ya, sebagaimana firman yang kita dengarkan pagi hari ini. Saya kira itu anak-anak yang Pak Yaya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, tim musik, WL Singer, segenap panitia yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan Paskah hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Pelaksana Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga, Ibu Dr. Anda Iryatun Trikorini MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Marta untuk waktu yang diberikan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Evangelis Edi Purnama Simamura yang telah membawakan firman hari ini. Terima kasih untuk firman yang diberikan. Yang kami hormati dan kami kasih Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung, Bapak Ibu Pengurus POSG SMP Kristen 2 Ebenezer, Pak Yahya, Kepala Sekolah, dan teman-teman guru SMP Kristen 2 yang kami kasih, kami banggakan. Juga anak-anakku semuanya, SMP Kristen 2 Ebenezer yang sungguh luar biasa kami banggakan. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita semua dapat merayakan Paskah. Ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Evangelis memberikan khotbahnya kepada kita. Pak Yahya sudah melengkapi ya. Hari Paskah itu tadi disampaikan oleh Pak Yahya betul. Bahwa itu adalah inti iman Kristen kita. Itu ya. Hari Paskah itu hari kemenangan bagi kita umat percaya. Jadi karena itu patut kita rayakan gitu ya. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar dari iman kekristenan kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 kalau nggak salah ya Bapak Ibu Pendeta. Ayat 17. Bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita gitu. Ya, jadi dengan kebangkitan Kristus ini mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan beriman kita. Karena kebangkitan Kristus juga menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas apa? Atas apa ya? Tadi Tuhan Yesusnya masuk ke kubur, tadi kemudian bangkit gitu ya. Atas kematian ya. Dosa tidak berkuasa lagi. Begitu juga dengan kita. Umat yang telah ditebusnya, tadi Pak Yaya mengatakan kita berbahagia karena kita sudah menang atas kuasa maut. Karena itu kiranya dengan Paskah ini memotivasi kita semuanya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Ya, untuk hidup terus di dalam kebenaran. Kalau tema Paskah kita hari ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, Bu Ir mau tanya, apakah damai sejahtera itu bisa datang begitu saja? Bisakah? Bisa tidak? Bisa? Amin. Bisa ya? Begitu saja bisa datang? Ya, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera tadi kan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Tadi kan begitu ya salamnya Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita semuanya. Tapi kalau damai itu tidak kita terima dan tidak kita usahakan, apakah bisa terjadi? Tidak. Damai sejahtera itu harus kita usahakan. Dimulai dari
diri sendiri. Tadi Pak Yayat, tidak ada lagi bullying, tidak ada. Itu kehidupan lama. Karena itu sekali lagi kiranya Pasca ini kebangkitan Tuhan Yesus terus memotivasi kita, terus mendorong kita untuk hidup baru. Yang lama harus ditinggalkan karena yang baru sudah datang. Begitu ya. Sekali lagi kami atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Ebenezer, mohon maaf ini Bu Yari, Ibu Ketua Yayasan, tidak bisa hadir karena kurang sehat ya. Beliau kurang sehat, nanti mohon dukungan doanya supaya Ibu Yari cepat pulih, fit kembali begitu. Dan menyampaikan selamat Paskah buat kita semuanya, kiranya kebangkitan Kristus terus memotivasi kita untuk hidup baru, meninggalkan kehidupan yang lama dan terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ir untuk sambutan yang diberikan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua dan beserta tamu undangan juga, ibadah dan perayaan Paskah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua dan belum afdol ya kalau belum saling mengucapkan satu sama lain. Silakan untuk dapat mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman di sekitar kalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke.